berbagi ya beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan. Ya, saya yang pertama mau berbagi dari Mazmur 112 ayat 6 dan 7. Sebenarnya ini rangkuman dari beberapa hal yang terjadi beberapa minggu dalam bulan-bulan ini ya. Saya bagikan Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Mungkin 3 minggu yang lewat ya Mama kesaksian itu ada saudara kami, tulang kami sakit gitu. Itu Mama nelpon malam. Sore harinya itu kami habis WSG untuk kandungan istri itu di DJ, dan hasilnya bayinya sungsang gitu. Jadi yang didoakan selama ini kalaulah boleh lahiran secara normal, karena memang yang dipikirkan banyak hal yang lebih baik secara normal daripada secara sesar gitulah. Makanya rupanya kami nyampe ke rumah, Mama juga telepon. Mama telepon waktu kami lagi di jalan, ada beberapa kali miss call. Saya berpikir kalau Mama telepon pasti ada hal yang perlu ataupun yang darurat. Jadi teleponlah kan. Pokoknya Mama bilang tulang di Jakarta nggak sadarkan diri. Ini tiba-tiba sakit, masuk ruang ICU. Gitu. Jadi ada 2 hal pada saat itu yang menjadi pergumulan dalam hati. Yang pertama, istri yang dengan semangat lahiran normal, tapi kata dokter sungsang. Kemudian Mama bilang tulang di Jakarta masuk ruang ICU, tidak sadarkan diri. Tapi bersyukur Tuhan, boleh ingatkan lagi dari Mazmur 112 ayat 7 ini dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya saya kemudian diingatkan bahwa sekalipun teguh itu teguh karena Tuhan, bukan karena kemampuan, bukan karena hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu, tapi karena hatinya tetap teguh kepada Tuhan. Tapi bersyukur juga, tetap bersyukur untuk bagaimana Tuhan boleh berbicara. Satu hal yang saya syukuri ketika saya mendengar membaca firman Tuhan adalah saya bisa mengerti apa yang Tuhan mau yang saya baca itu. Gitu. Jadi dikatakan di sini bahwa ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa ya Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Mungkin itu yang lebih baik daripada apa yang saya pikirkan gitu. Ya kalau untuk diri saya pribadi, saya tidak terlalu khawatir ya. Kalau misalnya hidup susah pun udah dari kecil ya gitu. Kalau misalnya sakit, seringnya saya mengalami kesakitan. Tetapi ketika orang-orang yang saya kasihi di sekitar saya yang sakit, saya merasa lebih sakit gitu. Tapi untuk hal ini Tuhan kemudian menguatkan bahwa kekuatan itu memang ketika berharap kepada Tuhan aja ya baru ada hati yang tetap teguh pendirian kepada Tuhan itu. Kemudian kami berdoa dengan istri apapun yang Tuhan mau gitu. Karena memang dalam hati saya sebenarnya mau SC mau normal, yang penting anak sehat dan istri sehat itu sudah cukup bagi saya gitu. Tetapi untuk setiap orang kan ada pergumulan sendiri. Ada yang dia beratnya entah masalah keuangan, ada dia masalah kesehatan, ada yang masalah dengan keluarga. Itu saya tahu bahwa setiap orang punya pergumulan masing-masing gitu. Tetapi ketika kemudian istri pulang dari WSG, dia lemas. Saya tahu dia pasti kepikiran. Ketika keinginan hatinya ingin normal pun Tuhan dokter katakan belum bisa. Posisinya masih di atas kepalanya gitu. Punya waktu 2 minggu lagi untuk kemungkinan untuk bisa dia ke bawah kepalanya untuk lahiran normal gitu. Untuk berharap 2 minggu itu bisa. Dan kemudian 2 minggu kemudian, ya ini firman Tuhan ini tetap saya ingat ya bahwa sekalipun ada kabar celaka, dia tidak takut karena memang Tuhan yang jamin. Sekalipun hal yang tidak saya inginkan, yang saya inginkan itu tidak terjadi, ya kalau Tuhan yang menjaga tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja kami berdoa, Tuhan kuatkanlah hati ini supaya tetap berharapan kepada Tuhan.
Ya, sekalipun yang kita rancangkan, saya yakin ya nggak ada yang jelek yang kita rancangkan. Tetapi terkadang nggak terjadi seperti itu, berarti Tuhan punya rancangan yang lebih baik gitu. Nah, kemudian 2 minggu berselang kami kemudian kembali lagi ke USG, dan benar saja bayinya tetap masih di atas gitu. Jadi hal yang ini yang udah diminta selama berbulan-bulan selama mengandung itu tidak tercapai gitu. Tapi bersyukurnya bahwa Tuhan kemudian berbicara kepada istri bahwa dia kemudian berdoa, kami memang meminta supaya lahiran normal, tetapi ketika Tuhan tidak mengizinkan itu pun kami akan bersiap untuk semua, katanya. Itu yang membuat hati saya lega. Oh, benar, dia sudah tenang. Kemudian saya pun memang tetap berpengharapan kepada Tuhan supaya SC ataupun normal, supaya sehatlah dua-duanya gitu. Kemudian kemarin ya, tanggal 23 sudah dilakukan untuk operasi sesar, dan adik bayi juga boleh lahir dengan sehat. Dia juga dengan berat badannya 3,5 kilo, panjangnya 50 cm. Jadi dan ibunya juga sehat gitu, dan bersyukur ya bagaimana Tuhan boleh tetap memelihara untuk hal ini pun. Kemudian saya teringat lagi untuk firman Tuhan di Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kemudian ini menjadi pengharapan saya bahwa Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, yang berharap kepada orang yang senang akan kasih setianya. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan pun Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang itu, apa yang dibutuhkan pasti dicukupkan. Kalau kita senang dengan orang pun, apa yang diperlukannya pasti kita usahakan gitu. Jadi untuk hal ini pun banyak pertolongan Tuhan. Bagaimana tanggal 22 malam itu kami berdua ke rumah sakit, sudah kami telepon juga untuk dokter, dan juga ada saudara kita yang bekerja di sana, dia yang mengusahakan untuk ruang penginapan. Dan sampai sana ruang kelas 2 dan kelas 3 itu penuh. Beberapa orang sebelumnya itu memang mau lahiran sesar untuk tanggal 23 itu, sepertinya ada 10-an lebih anak-anak yang dilahirkan di situ karena mungkin permintaan tanggal itu gitu. Dan beberapa orang disuruh pulang karena kelas 2 dan kelas 3 ruangan itu penuh gitu. Tapi oleh karena ya Tuhan tadi yang ngatur, kami dititipkan ke kelas 1. Ruangan yang lebih baik dari apa yang seharusnya didapatkan. Itu pun karena Tuhan ya gitu. Kasih Tuhan tadi lah. Kemudian habis itu kami nginap semalam. Paginya itu kami jam 9 ke ruang operasi, dan jam 9.50 dia lahir. Jadi tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa benar Tuhan katakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap kepada kasih setianya. Selama berharap kepada kasih Tuhan itu, Tuhan akan cukupkan apa yang diperlukan. Mungkin nggak seperti yang kita mau ya. Kalau misalnya ada anak-anak ya SD misalnya, ataupun umur 3 tahun, ketika jam makan siang dia misalnya kita sering minta kerupuk gitu. Tapi karena pada jam makan siang itu bukan kerupuk yang dibutuhkan, maka orang tua akan memberikan nasi gitu. Jadi mungkin yang kami minta ini pun ya mungkin yang belum itu yang terpenting yang ada yang kami perlukan. Tetapi bersyukur bagaimana Tuhan boleh menolong. Tuhan lebih untuk mengaturkan semuanya. Ada orang-orang yang begitu baik yang boleh menolong, saudara-saudara yang begitu baik yang boleh mendoakan dan tetap mendukung. Banyak yang bertanya bagaimana kabar, bagaimana ini, bagaimana kondisi di sana, dan itu sangat menyejukkan hati. Dan kami tahu bahwa ketika berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memakai orang-orang sekitar untuk boleh menolong. Itu pun karena Tuhan ya, bukan karena kita mengandalkan keluarga, bukan karena kita mengandalkan teman-teman. Boleh kita pengen ditolong, tapi pengharapan itu oleh karena Tuhan. Makanya Tuhan yang menggerakkan orang-orang lain untuk boleh menolong, sekalipun nggak kenal gitu. Begitu banyaknya yang boleh membantu, yang begitu banyak membantu, itu juga suatu anugerah gitu.
Karena ya banyak hal, kalau misalnya latar belakang kehidupan kami bukan dari keluarga yang ramah, bukan dari keluarga yang makasih ya, minta tolong ya, bukan yang begitu, tapi ya minta kasih gitu aja. Tapi ketika membutuhkan untuk dukungan semangat dan juga dukungan secara mental juga, banyak yang boleh menolong. Ya, kami tahu itu bahwa oleh karena Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara jemaat Tuhan di tempat ini, bagaimana boleh setia untuk mendukung dalam doa dan boleh memperhatikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara dan juga yang kami perlukan. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan kami juga berdoa supaya anak yang dilahirkan ini menjadi anak yang boleh bekerja untuk pekerjaan nama Tuhan. Dan kemarin kami juga sudah siapkan namanya, ya, namanya itu Josephine Gepariel Ginting. Ya, Josephine itu gabungan nama Josen dan juga Evi Novalina. Kemudian ada permintaan dari ibunya Gepariel, artinya adalah pejuang untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kami berharap bahwa anak ini pun nanti sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai kerinduan hati kami juga untuk boleh apa yang belum bisa kami kerjakan lewat anak ini pun nanti Tuhan boleh kerjakan. Tapi memang benar kata kemarin Kila, Bapak John WA, selamat menjadi ayah, banyak berkat, banyak tanggung jawab. Ya. Kalaupun Tuhan percayakan ada berkat dalam keluarga, Tuhan juga mempercayakan yang mengharuskan juga untuk menjadi memikul tanggung jawab yang besar. Ada berkatnya, ya kemudian ada tanggung jawab juga. Kemudian kembali begitu, dan itu sesuai dengan apa yang saya percaya dalam iman kepada Tuhan, bahwa berkat itu ditambahkan, gitu. Ya, artinya ketika ada sesuatu kemudian Tuhan berkati lagi, yang ada itu pun harus tetap dikerjakan untuk menunggu sesuatu yang lebih baik, ataupun mengerjakan semuanya itu sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Bahwa dan ini pun ya bersyukur juga untuk orang tua yang begitu mendukung untuk apa yang kami kerjakan. Ya, tidak banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, tetapi mereka memberikan keleluasaan bagi kami untuk memikirkan apa yang penting, dan mereka percaya, dan itu sangat menolong secara mental, bahwa kami juga boleh meminta tolong untuk hal yang kami bisa, dan mereka juga memberikan keleluasaan untuk kami boleh memilih apa yang kira-kira kami perlukan, gitu. Jadi kami juga berharap supaya ya mamanya juga boleh cepat sembuh, ya, karena untuk bekas operasi itu juga mengingat juga sifat mamanya yang kadang rajin terlalu, dia juga kadang lupa kalau ada bekas itu masih butuh penyembuhan, gitu. Jadi mungkin si adiknya bangun, ya dia refleks mau berdiri, tapi karena terganggu, ya kemudian dia teringat lagi. Jadi untuk hal-hal ini pun Tuhan kiranya boleh menolong untuk apa kemudian yang Tuhan mau dikerjakan di waktu-waktu kedepannya. Ini pun kiranya Tuhan boleh menolong, dan kami juga boleh tetap setia untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Saya rasa ini aja.